Halo para siswa kelas 11. Kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti, dan kali ini kita akan membahas tentang sifat gereja yang Katolik. Apa arti Katolik? Kata Yunani di mana kita mendapatkan kata Katolik dari bahasa Inggris adalah Katholikos, yang berarti universal, yang berasal dari frase Yunani katolo, yang berarti secara keseluruhan, menurut keseluruhan, atau dalam umum, Katolikus dalam bahasa Latin. Dalam penggunaan non-gerejawi, kata ini masih mempertahankan arti akarnya dalam bahasa Inggris dalam beberapa literatur dari tahun 1800-an, meskipun penggunaan itu sudah tidak umum digunakan di zaman modern. Referensi pertama untuk kata ini dapat kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 ketika berbicara tentang gereja di seluruh atau semua Yudea, Galilea, dan Samaria. Kata seluruh dan semua masing-masing adalah kata dan logos yang bersama-sama membentuk Katholikos. Penggunaan historis paling awal dari kata tersebut dalam konteks gereja dapat ditemukan di salah satu surat Ignatius kepada jemaat di Smyrna yang ditulis sekitar tahun 107 Masehi, di mana dia menulis, dimanapun uskup akan muncul, biarlah ada banyak orang juga, bahkan dimanapun Yesus Kristus berada, di situ ada gereja Katolik. Nah, Katolik berarti universal atau umum, dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Gereja itu Katolik karena dapat hidup di tengah-tengah bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus berpengaruh dan berdaya menguduskan, serta tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Dengan sifat Katolik ini dimaksudkan gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Nah, gereja itu Katolik karena yang pertama, karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya, gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya, sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Nah, singkatnya, gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu saja, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang diwartakannya, lalu iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Jadi demikianlah makna dan arti dari sifat gereja yang Katolik.